Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Lestari dari kelas PBB 1B dengan NIM 0401217759. Akan sedikit mempresentasikan mengenai mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan. Untuk materi yang pertama yakni mengenai penetapan prioritas program. Di dalam penetapan prioritas program terdapat analisis SWOT, di mana setelah disepakati di dalam suatu buku, yakni bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lain dengan pendekatan keterpaduan yang diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kemudian dari hal tersebut sangat disayangkan jika apabila pembangunan yang dilaksanakan tanpa mengacu pada perencanaan infrastruktur di bidang PUPR yang tidak menggunakan pendekatan terpadu. Kemudian terdapat juga analisis kuantitatif strategis planning matrix atau QSPM yang merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada, sehingga didasarkan kepada input dari bobot matriks internal eksternal serta alternatif strategi pada tahapan pencocokan. Jadi pada kerangka perumusan strategi komprehensif QSPM ini menggunakan input dari analisis tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk menentukan secara objektif di antara alternatif strategi. Dan yang selanjutnya adalah analisis cluster, di mana metode ini dilakukan pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio, dan metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah atau objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Kemudian untuk tujuan dari analisis cluster sendiri adalah mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel yang memiliki wilayah atau objek yang bersangkutan. Kemudian mengetahui anggota pada masing-masing kelompok, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok, dan mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau center kelompok. Untuk jenis atau macam dari analisis cluster sendiri adalah ditentukan dahulu jumlah kelompoknya, kemudian jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Itu untuk jenis atau macam dari analisis cluster. Manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah ataupun kawasan. Wilayah atau kawasan dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu didukung infrastruktur bidang PUPR, yaitu kawasan industri ataupun kawasan pariwisata, yang merupakan kawasan dengan aktivitas industri dan pariwisata sangat membutuhkan dukungan infrastruktur dari bidang PUPR. Karena tanpa dukungan infrastruktur bidang PUPR, keberhasilan kegiatan ekonomi tidak akan tercapai. Demikian pula halnya dengan pengembangan wilayah ataupun kawasan yang dimaksud tidak akan terjadi. Padahal tujuan dari pengembangan wilayah adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah atau kawasan, termasuk kesenjangan kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah ataupun kawasan tersebut. Jelaskan dampak yang akan terjadi jika suatu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai dengan rencana. Untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu adalah berbasis pada wilayah ataupun kawasan. Wilayah atau kawasan dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan akan dibangun. Hal lainnya adalah aktivitas ekonomi pada kawasan itu yang perlu didukung infrastruktur bidang PUPR. Dengan kata lain, infrastruktur bidang PUPR merupakan sarana penunjang bagi sektor lain dalam kawasan yang akan dikembangkan. Dalam perencanaan pembangunan terpadu, kesiapan berupa readiness kriteria menjadi perhatian yang tidak dapat diabaikan karena hal ini dapat mempengaruhi terganggunya prinsip keterpaduan, yaitu fungsi, lokasi, besaran, waktu, dan dana. Dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata? Tuliskan secara berurutan. Dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata? Infrastruktur di Indonesia ini dibedakan atas dua kelompok, yaitu sarana dan prasarana. Sehingga dukungan di bidang cipta karya yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata
yakni ada transportasi, bangunan institusional, sosial dan komersial, bangunan irigasi, drainase dan pengendalian banjir, fasilitas air bersih dan air kotor, fasilitas penanganan limbah padat, pembangkit energi dan distribusinya, fasilitas telekomunikasi, fasilitas olahraga dan rekreasi, dan yang terakhir adalah ada infrastruktur kawasan pemukiman.